wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatidz dan asatidz yang saya hormati, para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, perwakilan rakyat DPRD Provinsi Rohul Kabupaten, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kades, yang terhormat BKM Masjid Sulaimaniyah Ismailiyah, Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah malam ini walaupun diguyur rintikan hujan, kita semua bisa hadir di masjid tercinta. Mudah-mudahan dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan Allah. Amin. Setiap tetesan air hujan yang menimpa diri kita, sebanyak itu pula dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagian manusia bisa dengan mudah melakukan perbuatan maksiat karena terlalu seringnya perbuatan itu dilakukan. Maksiat dianggap biasa, perbuatan macam itu dianggap remeh, sepele. Ketahuilah, maksiat bukan hal yang sepele. Maksiat bukan perbuatan yang remeh-temeh. Perbuatan maksiat yang dilakukan balasannya tidak lain adalah dosa. Ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin, perbuatan maksiat yang kita lakukan di alam dunia, ternyata begitu kita meninggal nanti tidak otomatis berhenti begitu saja. Selama perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan punya dampak dan berpengaruh bagi orang lain, selama itu juga kalau perbuatan tersebut dilaksanakan oleh orang lain, kita masih mendapat na'udzubillah ada jariah pahala, ada jariah dosa. Perbuatan maksiat yang kita lakukan di alam dunia tidak semerta putus begitu saja ketika kita meninggalkan alam ini. Kalau perbuatan maksiat itu masih punya pengaruh, masih punya dampak oleh orang lain, dan orang lain mengerjakan perbuatan tersebut, maka kita pun walaupun sudah berkalang tanah masih akan mendapat kiriman jariah dosa. Alhamdulillah, subhanallah. Padahal di akhirat nanti, di alam kubur nanti, setiap kita akan mengharapkan limpahan pahala sebagai pertolongan supaya kita bisa mendapat nikmat kubur menanti datangnya kiamat. Tapi karena perbuatan kita yang maksiat lalu diikuti oleh orang-orang lain, walaupun kita sudah berkalang dengan tanah, jariah dosanya akan sampai kepada kita. Jelas ini? Jelas? Ibu jelas? Apaan? Sok tahu. Apa sih yang menyebabkan
terjadinya jariah dosa. Ini aja yang pengen saya omongin ini. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit. Sebentar benar. Emang pidato di sini sampai jam berapa ya? Jam 11. Sampai yang ngundang apa ngontrak. Pertama, yang menyebabkan walaupun kita sudah berkalam dengan tanah, datangnya kiriman jariah dosa. Ketika hidup di alam dunia, kita jadi pelopor maksiat. Saudara, pelopor itu orang pertama yang mengerjakan satu dosa. Kemudian orang lain mengikuti perbuatannya, baik mengikuti secara terpaksa maupun sukarela. Jelas pelaku pertamanya mendapat kiriman jariah dosa. Kenapa? Jadi inspirator buat orang lain mengikuti perbuatannya. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Ya, anaknya haus sekali, dikasih air minum saja dulu. Repot pidato kalau ada anak kecil, repot Pak. Ada saingan soalnya. Saudara tentu masih ingat dengan sejarah peristiwa Qabil dan Habil. Di zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Ibunda Siti Hawa sekali melahirkan anaknya kembar sepasang. Sekali melahirkan anaknya kembar sepasang. Sekali melahirkan anaknya laki dan perempuan. 2 kali melahirkan anaknya laki dan perempuan. Begitu seterusnya. 5 kali lahir anaknya sudah 10. Dan syariat ketika di zaman Nabi Adam, pernikahannya pernikahan silam. Tidak boleh pernikahan saudara selahir, tapi pernikahannya silam. Kenapa pernikahannya silam? Karena di zaman Nabi Adam belum banyak manusia. Jadi syariat pernikahannya adalah pernikahan silam. Kalau A saudara kembarnya B, C saudara kembarnya D, maka A nikah dengan D, B, C nikah dengan B, silam. Adik nikah dengan kakak, silam. Kakak nikah dengan adik, silam. Syariatnya kapan itu? Dulu zaman Nabi Adam, perkawinan silam adik dengan kakak dibolehkan. Kenapa? Manusia sedikit. Jelas? Jelas? Kalau sekarang ada yang mau kawin dengan saudaranya sendiri, hidupnya telat Mas. Dulu zaman Nabi Adam silakan boleh. Jelas ini? Jelas ya? Di zaman Nabi Adam semacam itu, perkawinannya silam. Adalah Qabil, saudara kembarnya seorang wanita bernama Ikrimah. Habil, kembaran perempuannya namanya Lamuda. Menurut syariat ketika itu, Habil kawin dengan Lamuda. Qabil kawin dengan Lamuda. Habil nikah dengan Ikrimah. Rupa-rupanya Qabil protes.
Dia ingin mengawini saudara kembarnya sendiri, nggak mau dia kawin sama Labuda. Protes Qabil. Memang dari sisi parasnya, rupa-rupanya Ikrimah ini paras wanita cantik jelita. Potongan bodinya pun kayak gitar Meksiko. Aduhai. Ikrimah saudara kembarnya Qabil. Qabil gak mau dikawinkan dengan Labuda. Dia mau dengan saudara kembarnya sendiri, yaitu Ikrimah. Protes Qabil sama bapaknya, Nabi Adam alaihissalam. Abah, saya protes. Saya gak mau kawin sama Labuda. Habil sajalah saudara kembarnya Labuda, kawinkan mereka berdua. Saya kan saudara kembarnya Ikrimah, saya mau kawinin Ikrimah saja. Kata Nabi Adam, Qabil, gak bisa. Syariatnya pernikahan sila. Kau harus kawin sama Labuda, Habil harus kawin sama Ikrimah. Saya gak mau bapak, saya gak mau. Loh, memangnya kenapa? Labuda kurang kece, Labuda kurang cantik, sementara kembaran saya cantik. Saya mau kawin saja dengan kembaran saya, Ikrimah. Apa yang terjadi? Singkat cerita, Bapak Ibu saudara-saudara, atas keinginan nafsu Qabil, Habil dibunuh. Habil dibunuh. Kenapa? Karena nafsu, bisikan nafsu yang ada pada diri Qabil tega membunuh saudaranya Habil. Sejak saat itulah terjadi pembunuhan pertama di muka bumi ini. Maka setiap kali terjadi pembunuhan di muka bumi, pelakunya dapat dosa, Qabil kena kebagian dosanya. Kenapa? Qabil pelopor kemaksiatan. Nauzubillah min. Pantas kalau kemudian baginda Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang mengajak kepada kebaikan, siapa orang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala. Siapa orang yang mengerjakan kebaikan, baginya pahala. Bagi yang mengajarkan kebaikan itu dapat pahala. Tapi man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengajarkan, mempertontonkan, mencontohkan perbuatan maksiat, baginya dosa. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan maksiat, baginya dosa. Bagi yang mempertontonkan, mengajarkan, ikut kebagian dosanya. Nauzubillah min. Karena itu, ayo malam ini semua kita, masyarakat, keluarga, Rampah Hilir Tengah. Rampah Hilir Tengah ini betul? Iya. Ayolah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pelopor-pelopor kebaikan, agar orang mengerjakan perbuatan baik lewat wasilah kita. Boleh jadi kita sudah berkawan dengan tangan, tapi jariah pahala akan mengalir terus sampai datangnya kiamat ke dalam kubur kita. Nikmat yang kita dapatkan. Makanya saya berpesan kepada masyarakat Rampah Hilir Tengah, andai kata dapat rezeki, mau bikin syukuran, entah pindah rumah, entah syukuran walimatul nikah, entah mau nyunatin anak, bikin saja pengajian. Bikin saja pengajian. Kayak malam ini, persis malam ini, semua yang hadir nih, insya Allah dapat pahala
sarang satu. Amin. Yang hadir 100 orang ada apa tidak ini? 200 orang ada. Yang hadir 200 orang masing-masing dapat pahala sarang satu, nggak kurang pahalanya sedikit pun. Tapi malam ini yang banjir pahala adalah para panitia. Kenapa? Karena panitia jadi sponsor kebaikan. 200 jamaah yang hadir masing-masing dapat satu pahala, tapi panitia terjadinya pengajian malam ini dapat 200 pahala. Kenapa? Jadi sponsor kebaikan. Jelas ini? Jelas ini? Makanya kalau mau bikin syukuran, bikin saja pengajian. Orang datang membacakan ayat suci Al-Quran, berzikir, bertahlil, bertakmir. Mereka datang, insya Allah akan mendapatkan pahala. Kita tuan rumah penyelenggara malam itu dapat rombongan pahala yang mengalir kepada diri kita. Kenapa? Malam itu kita jadi sponsor kebaikan. Bikinlah pengajian, undang tetangga kiri dan kanan. Kalau dirasa masih kurang hikmat, undanglah ustadz-ustadz lokal. Ustadz-ustadz lokal. Tak perlu undang ustadz internasional. Umpamanya undang Ustadz Fikri, umpama. Malam itu yang hadir karena kita jadi penyelenggara. Sebanyak itulah pahala yang Allah siapkan buat pelopor kebaikan. Tapi kalau saudara bikin syukuran, ngundang dangdut, apa itu dangdut? Bukan tak boleh, boleh lah. Tapi kalau bisa menjamin, ini yang ingin saya persoalkan. Boleh saja sebagai hiburan, tapi memang harus steril. Khawatirnya kalau malam itu saudara undang orkes, lalu mengadakan pertunjukan musik, tidak bisa mengkontrol yang terjadi di dalamnya. Malam itu terjadi praktek perjudian. Malam itu terjadi praktek mabuk-mabukan. Malam itu terjadi praktek pembunuhan. Malam itu terjadi praktek perzinahan. Bukan cuma pelakunya yang dapat dosa, tapi penyelenggaranya ikut jariah dosa. Na'udzubillah. Pelopor kemaksiatan yang akan mendapat jariah dari dosa, walaupun mungkin orangnya sudah berkalam dengan tanah, tapi karena itu masih dipraktekkan oleh orang lain, maka dia dapat kiriman dosanya. Satu. Yang kedua, yang menyebabkan jariah dosa, mengajarkan tentang kesesatan kepada orang lain, lebih-lebih kemudian memberikan pelajaran yang sesat. Nah, ini dia. Dengan kata lain, melakukan penyesatan kepada orang lain. Ada faktor kesengajaan supaya orang lain memahaminya dengan keliru lalu mengikuti alirannya. Awas, ini hati-hati. Surah An-Nahl ayat 25 itu menceritakan kepada kita bahwa
ketika baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran sebagai tuntunan dan pedoman kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Ketika ini disampaikan oleh baginda Nabi kepada seluruh manusia, orang-orang kafir ketika itu menolak keterangan baginda Nabi. Apa yang mereka katakan? Oh, Al-Quran itu isinya cuma dongeng orang-orang terdahulu. Oh, Al-Quran itu cuma syair bikinan Muhammad, nggak perlu dipercaya. Itulah orang-orang kafir dalam rangka kaitannya menggagalkan dakwah Nabi dan tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Apa sekarang nggak ada orang kayak begitu? Banyak. Sekarang model orang kayak begitu banyak, cuma berbeda bungkusnya saja. Hati-hati. Al-Quran sudah tidak lagi up to date. Al-Quran harus menyesuaikan dengan zaman. Ini omongan orang keblinger. Jelas? Jelas. Al-Quran tidak lagi sesuai dengan otak dan logika serta rasio manusia. Al-Quran harus ngikutin kita, nggak sesuai lagi dengan zamannya. Ini omongan keblinger. Sudahlah, sekarang ini nggak usah pakai Al-Quran lagi dasar hukumnya, nggak usah pakai sunnah lagi, nggak usah pakai hadis lagi. Itu cerita-cerita lama, dongeng-dongeng masa lalu. Awas, hati-hati deh. Bungkusnya saja yang berubah, tapi mereka tetap memberikan penyesatan kepada seluruh manusia. Yang timbul kemudian sekarang di zaman kita ini, lihat saja aliran-aliran nyeleneh, aliran-aliran menyesatkan. Sudahlah, nggak usah lagi pakai Quran, nggak usah lagi ngikutin hadis, bahkan nggak perlu sholat. Yang penting hati ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Keblinger. Keblinger. Daerah kita Rambah, Tengah Hilir. Oh, saya cuma ngetes doang. Ibu bapak dengerin saya apa enggak? Rambah, Hilir, Tengah. Dan daerah kita daerah yang kuat nilai-nilai ajaran agamanya. Jangan sampai aliran-aliran menyesatkan itu masuk ke tengah-tengah kita. Karena ini tugas kita bersama untuk membentengi terutama generasi-generasi kita ini, anak-anak kita. Sebab aliran-aliran menyesatkan sekarang ini, mereka berupaya masuk ke tengah-tengah masyarakat muslim yang taat untuk didoktrin, dicuci alam pikirannya, menyesatkan sesuai dengan selera mereka. Dulu di tahun 2000-an tuh di Jakarta ada aliran keblinger, namanya aliran Lia Eden. Aliran ini dipimpin oleh seorang wanita namanya Lia, maka alirannya namanya Lia Eden. Mula-mula dia mengaku sebagai seorang nabi. Karena meresahkan ditangkap sama polisi, ngaku malaikat Jibril. Luar biasa. Begitu ditangkap, ngakunya naik jadi malaikat Jibril. Ini sejarah, saudara. Satu-satunya polisi di dunia yang bisa nangkep malaikat Jibril saat itu cuma polisi Indonesia. Karena itu ini tugas kita bersama
jamaah Masjid Ismailiyah. Karena itu ini tugas kita bersama. Bapak Ibu sebagai jamaah di masjid, makmurkan masjid kita ini. Saya tadi berbicara sedikit dengan para tokoh masyarakat, di antaranya Pak Kades dan Pak BKM. Masjid kita ini aktif soal syiar agamanya. Pengajian di masjid ini ada yang mingguan dan ada yang bulanan. Itulah tugas kita sebagai jamaah, untuk hadir memakmurkan masjid, hadir datang untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Kenapa? Supaya kita tidak jadi sasaran oleh aliran-aliran yang menyesatkan kita. Datang lewat kajian-kajian di masjid, datang lewat majelis-majelis taklim, kita mengkaji, mendalami supaya kita tidak jadi sasaran buat orang-orang yang mau masuk dan menyesatkan pikiran kita. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, menyesatkan orang lain walaupun pelakunya sudah meninggal dunia, tapi karena keberhasilannya menyesatkan orang lain sampai orang lain itu tersesat, sepanjang itu juga pelakunya walaupun sudah di alam kubur, dia tetap akan mendapat jariah dosa. Na'udzubillah. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua, khususnya jamaah masjid, untuk terus jadi pelopor-pelopor kebaikan. Sebab ini penting, Pak. Apa manfaatnya jadi pelopor kebaikan? Pertama ini, kalau toh akhirat tidak ada, siksa kubur tidak ada, neraka dan surga tidak ada. Kalau toh itu semua tidak ada, kita hidup di alam dunia tetap menjadi pelopor kebaikan. Paling tidak kita meninggalkan alam dunia, orang teringat dengan kebaikan yang pernah kita kerjakan. Betul atau tidak? Kalau memang akhirat tidak ada, azab kubur tidak ada, surga neraka tidak ada, hari pembalasan tidak ada, kalau toh itu semua tidak ada, tapi kita tetap menebarkan jadi pelopor kebaikan. Begitu kita meninggalkan alam dunia, orang sesudah kita tetap akan melihat dan mengenang kebaikan-kebaikan kita. Apalagi kemudian akhirat ada, alam kubur nyata, hari pembalasan pasti. Akhirat bukan khurafat, alam kubur bukan tahayul. Semua kita akan masuk ke situ, sebuah kepastian. Tidak ada ruginya menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Walaupun kita sudah berkalam tanah, kita masih akan insya Allah mendapatkan kiriman jariah pahala. Saat itu cuma kiriman pahala saja yang menjadi penolong agar kita menunggu datangnya kiamat. Nah, saya tanya nih Bapak Ibu jamaah masjid, mau tidak jadi pelopor kebaikan? Mau. Yang jawab 30 orang. Saudara-saudara, mau tidak jadi pelopor kebaikan? Mau memperbanyak ibadah? Mau bersedekah? Bawa uang? Berapa? 2.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 20.000. Itu lihat monyet.
Masa lihat Fikri cuma 2.000? Menghina itu namanya. Ayolah kita jadi pelopor-pelopor kebaikan. Apa misalnya? Ketika kita melakukan kebaikan, itu jadi motivasi agar orang lain juga mengikuti kebaikan yang kita lakukan. Kita dapat pahala. Orang yang termotivasi ikut menjadi ladang pahala buat kita. Karena itu, ayo, saya malam ini ingin mengajak kita semua menebarkan nilai kebaikan dan insya Allah jadi jariah pahala walaupun kita sudah berkalang tangan lewat ibadah sedekah. Bu, ibu bawa uang, bawa. Yang nggak bawa pinjam saja dulu sama tetangga sebelahnya. Panitia nanti akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak isi seikhlasnya. Kalau minjem sama tetangganya nggak dapat uang juga, nanti panitia bawa kotak amal sampai ke depan ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalamnya. Tapi jangan ambil yang di dalam. Panitia sudah siap? Panitia sudah siap? Mudah-mudahan inilah jadi salah satu jariah pahala buat kita. Boleh jadi kita sudah berkalang tangan, tapi jariah pahala itu akan datang mengalir kepada kita. Dimulai dari saya dulu sini. Saya mau uang apa enggak ini? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala panitia salatullah salamullah ala yasin habibillah Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, yang jadi pelopor-pelopor kebaikan. Lalu di antaranya apa saja perbuatan-perbuatan yang walaupun kita sudah terkubur di perut bumi, tapi masih mendatangkan jariah pahala buat kita semua. Saudara, di antaranya adalah menggunakan, karena memang yang disuruh oleh agama berjihad itu dengan harta kita, lalu kemudian dengan anfus, dengan jiwa raga kita, dengan harta dulu. Allah berikan kita nikmat karunia harta
Sedikit kita gunakan harta itu untuk membantu masjid misalnya. Walaupun kita cuma memberikan satu buah karpet di masjid, tapi itu sangat berguna dan bermanfaat. Dikenakan terus di dalam masjid. Walaupun kita sudah wafat, insya Allah jariah pahala itu akan sampai kepada kita. Saudara, oleh Allah diberikan kelebihan rezeki, lalu membantu pondok pesantren, menyantuni yatim piatu, mengasihi fakir miskin, serta memberi bantuan kepada janda-janda tua. Janda muda tak usah dibantu, Pak, sudah banyak yang lain membantu. Boleh jadi walaupun yang kita berikan itu sepele, tapi karena itu berguna bagi mereka, bagi pesantren, bagi musola, bagi surau, bagi kelangsungan syiar di jalan Allah, dan itu berulang-ulang selalu digunakan. Boleh jadi walaupun kita sudah terkubur di perut bumi, jariah pahala akan sampai kepada kita. Lalu kalau ada orang lain mengikuti perbuatan kita, saudara nyumbang masjid, Pak, saya nyumbang masjid 10 sak. Temannya Tursino, misalnya temannya Tursino ikut juga, Pak, saya ikut juga. Teman saya nyumbang 10, saya ikut 10. Saudara Tursino dapat pahalanya, saudara juga dapat pahala kebagian. Kenapa? Tindakan Tursino umpamanya karena termotivasi dari tindakan saudara. Walaupun yang berbuat adalah saudara Tursino, tapi karena perbuatan saudara menyebabkan dia termotivasi, dia dapat pahala, saudara pun kebagian pahalanya. Karena itu kalau kita mau berbuat kebaikan, ada yang memang perlu siria, sembunyi-sembunyi, ada juga yang terang-terangan, zohiria. Yang terang-terangan, insya Allah, kalau kita niat yang mencari keridhaan Allah, Allah paling tahu kok, itu sudah dicatat sebagai sebuah amal ibadah. Kalau perbuatan kita menjadi inspirasi orang lain untuk mengerjakan juga, dia dapat pahala, kita pun mengalir pahala yang buat kita. Membantu masjid, membantu majelis taklim, membantu pondok pesantren, membantu mereka yang memerlukan. Kalau saudara oleh Allah diamanatkan jabatan, kekuasaan, pangkat, gunakan pangkat yang saudara diamanatkan itu untuk kepentingan orang banyak. Begitu saudara tanda tangan, berjalan semua keputusan itu menyangkut harkat hidup orang banyak, maka sebanyak itu juga pahala yang mengalir ke diri saudara. Tapi kalau keputusannya yang dibuat keputusan yang maksiat, maka selama keputusan itu berjalan, selama itu juga datang jariah dosa. Na'udzubillah. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah jam 10 kurang. Malam ini saya hadir di masjid di tengah-tengah masyarakat Rambang Hilir Tengah, bukan karena ujug-ujug semata,
Ketahuilah pertemuan kita, silaturahmi kita, muwajahan kita malam ini qadarullah, atas ketentuan Allah. Tetapi itu semua tentu ada wasilahnya. Siapa wasilahnya? Panitia pengajian di masjid ini, itu wasilah. Yayasan Kita Peduli Berbagi, itu wasilah. Tadi saya katakan, kita yang hadir silaturahmi insya Allah ada pahalanya. Amin. Amin. Tapi wasilah kebanjiran malam ini pahalanya. Kenapa? Mereka yang menyebabkan kita silaturahmi malam ini. Hadirnya saya tidak ujug-ujug. Saya datang ke sini, wasilahnya adalah Yayasan Kita Peduli Berbagi. Yayasan Kita Peduli Berbagi ini berkantor pusat di Kota Pekanbaru. Ada 3 misi yang dijalankan oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi. Misi keagamaan, misi sosial, dan misi kemanusiaan. Misi keagamaan, safari dakwah macam ini, itu menjadi salah satu misi yang dilakukan oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah kita berlomba-lomba jadi pelopor kebaikan. Memang saat ini Indonesia penduduk muslimnya mayoritas, betul atau tidak? Jumlah muslim yang jadi penduduk di negara tercinta Indonesia presentasinya 87%, kurang lebih seperti inilah. Tapi kalau kita lengah, kalau kita lalai, kalau kita terus tidak melakukan hal-hal yang bisa membentengi, tidak mustahil jumlah kita 30-40 tahun yang akan datang makin menyusut. Kenapa? Karena kita lengah, karena kita lalai, kita tidak mau mengadakan benteng, membentengi saudara-saudara kita lewat safari dakwah macam ini. Kalau itu yang kita lakukan, boleh jadi 40 tahun yang akan datang jumlah umat Islam di Indonesia makin berkurang. Sejarah sudah membuktikan Spanyol pernah berjaya di bawah kepemimpinan Islam. Kapan? Dulu Islam masuk lewat Cordoba, menguasai Serbia. Islam membawa kejayaan di Spanyol, tapi itu dulu. Sekarang Islam di Spanyol hanya tinggal kenangannya saja. Orang kalau cerita Spanyol bukan tentang Islamnya, tapi klub sepak bolanya. Betul apa tidak? Sejarah membuktikan, menyadarkan kepada kita untuk jangan lengah, jangan lalai, teruslah bergerak, berusahalah membentengi saudara-saudara kita. Kalau kita lengah, kalau kita lalai dan kita tidak mau berbuat, boleh jadi 40 tahun yang akan datang jumlah kita akan makin menurun. Saat itu mungkin saja kita cuma punya empang, tapi ikannya diambilin orang. Boleh jadi kita cuma punya kebun, tapi buahnya diambilin orang. Safari dakwah macam ini sangat diperlukan. Kenapa? Supaya saudara-saudara kita muslim yang ada di pelosok-pelosok terpencil, mereka menambah semangat dalam dirinya bahwa mereka tidak sendirian, mereka bersama-sama dengan kita. Karena itu kegiatan safari dakwah macam ini perlu dukungan doa dari Bapak Ibu semua.
Dakwah ini capek Pak, lelah, letih. Dakwah kalau nggak mau capek, yang enak di televisi. Tadi siang saya di TV One, ada yang lihat di TV One? Tadi siang saya dakwah di TV One, itu rekaman, enak itu. Nggak capek dakwah di televisi. Coba lihat, tadi siang itu di TV One, Damai Indonesia Bu, saya ngajar paling lama 20 menit. Di iNews pun begitu, Cahaya Hati Indonesia. Di Net TV, Hikmah di Balik Kisah pun begitu. Paling lama saya mengajar 20 menit. Tapi luar biasa, se-Indonesia insya Allah dengar. Betul enggak? Enak, enggak letih, enggak capek, enggak lelah. Walaupun ngajar cuma 20 menit, tapi se-Indonesia orang mendengarkan, insya Allah. Yang kedua, amplopnya rada gede Pak. Oh betul itu, amplop dari TV itu. Kalau saya sama anak istri nggak makan setahun, insya Allah nggak habis-habis. Apa yang kita lakukan sekarang, yakinlah akan berdampak 40-50 tahun yang akan datang. Perbuatan yang kita anggap kecil, perbuatan yang kita anggap sepele sekarang ini 40 tahun yang akan datang akan berdampak. Yayasan Kita Peduli Berbagi memandang safari dakwah sebagai sebuah kegiatan yang primer, bukan lagi sekunder, karena memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita Muslim di pelosok-pelosok terpencil. Yang kedua, nah ini ladang. Jadilah kita pelopor-pelopor kebaikan. Orang yang mengikuti kita, orang itu dapat pahala, kita pun kebagian pahala juga. Karena kita jadi pelopor dan inspirator buat orang lain melakukan kebaikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yayasan Kita Peduli Berbagi ini punya program yang disebut dengan One Home One Al-Quran. Apa program One Home One Al-Quran itu? Yayasan Kita Peduli Berbagi menginginkan Al-Quran yang didonasikan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat akan didistribusikan di pelosok-pelosok terpencil, supaya saudara-saudara kita yang ada di sana, mereka bisa bukan cuma sekedar membaca, tapi mempelajari Al-Quran yang layak. Yayasan Kita Peduli Berbagi juga kemudian mengkoordinir tenaga-tenaga pendidik, guru-guru mengaji yang dikirim ke daerah-daerah tersebut untuk mengajarkan anak-anak kita tentang baca, tulis, dan memahami Al-Quranul Karim. Kita bayangkan, kalau 40 tahun yang akan datang, lahir pemimpin-pemimpin dari Rohul. Mereka dicetak dengan landasan Al-Quranul Karim. Dan di situ ada donasi kaum bapak, kaum ibu semua. Boleh jadi saat itu kita sudah berkalang tanah, tapi mereka yang mengirimkan jariah pahala walaupun kita sudah di alam kubur. Kenapa? Sumbangsih kita digunakan oleh mereka. Ternyata pencetak pemimpin yang berlandaskan Al-Quranul Karim. Boleh jadi saat itu kita sudah dikubur, tapi jariah pahala akan sampai terus kepada kita sampai datangnya kiamat nanti. Nah, dengan misi tersebut, Yayasan Kita Peduli Berbagi memanggil kita semua untuk jadi pejuang-pejuang Al-Quran. Satu mushaf Al-Quran semacam ini dimaharkan oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi dengan angka 100.000 rupiah.
Satu mushaf Al-Quran macam ini dimaharkan dengan nominal 100.000 rupiah. Bagaimana pembagiannya? Transparansi. 50.000 donasi yang dari Bapak dan Ibu semua diperuntukkan untuk mencetak Al-Quran kembali. Lalu 50.000-nya digunakan untuk tenaga honorer guru-guru ngaji yang dikirim ke daerah-daerah tersebut. Inilah ladang kita yang insya Allah menjadi jariah pahala walaupun kita sudah berkalah dengan tanah. Malam ini kalau yang hadir 200, masing-masing kita satu saja ikut mendonasikan Al-Quranul Karim, insya Allah itu jadi jariah buat kita semua. Satu mushaf ini dimaharkan 100.000 rupiah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin mendonasikan lebih berupa 5 mushaf Al-Quranul Karim, berarti nominalnya sebesar 500.000 rupiah. Maka yayasan memberikan apresiasi penghargaan sebuah piagam seperti ini, ditandatangani oleh Ketua Umum Yayasan Kita Peduli Berbagi dan saya sendiri, Fikri Zainuddin MC. Nah, berikutnya saya ingin ikut juga berkontribusi jadi pejuang Al-Quran. Bapak Ibu yang oleh Allah dikaruniakan sedikit harta, alhamdulillah sawit kita ini sudah di atas angka 2.000 ya. Betul? Lebih baguslah daripada sebelum puasa dan puasa kemarin lagi anjlok. Sekarang alhamdulillah sudah mulai ada sedikit-sedikit naik. Walaupun masih jauh dari harapan. Sebelumnya itu alhamdulillah petani sawit sehat-sehat karena bisa mencapai sekilo 3.600, 3.700, 3.800, betul ya? Makanya petani sawit saat itu sehat-sehat, istrinya pun gelangnya bererok. Tapi sekarang alhamdulillah sudah di atas angka 2.200, alhamdulillah. Bapak Ibu yang ingin mendonasikan menjadi pejuang Al-Quran, yang tertinggi nanti saya akan hadiahkan sorban yang sedang saya kenakan pada pengajian malam ini. Karena itu tidak elok kalau kita tidak mendengar sekelumit profil tentang Yayasan Kita Peduli Berbagi yang insya Allah dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Nasir. Waktu dan tempat saya persilakan. Saudara-saudara, marilah sama-sama kita azam yang kuat, semampu dan sebisa kita. Mulai malam ini dan seterusnya, masing-masing kita harus punya azam yang kuat untuk jadi pelopor-pelopor kebaikan. Kenapa? Hanya satu yang kita tuju, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebaikan itu kemudian dilakukan oleh orang lain, orang tersebut dapat pahala, kita pun akan kebagian pahala tersebut. Ini semua tidak lain agar dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dan kita ajarkan kepada orang lain dengan maksud pintu rahmat Allah terbuka buat kita semua. Kalau pintu rahmat Allah sudah terbuka buat kita semua, kita tentu menjadi manusia yang bahagia. Karena itu di penghujung, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah. Diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Fatihah yang kedua kita khususkan buat orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, famili, keluarga, abdai, tolak, sanak,
Semua itu mudah-mudahan mereka ditempatkan pada tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala kesalahannya dan ditinggikan derajatnya. Bitilkan niat al-Fatihah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila